Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di kajian Ahad Duha. Ya, semua ini atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang mempertemukan kita, yang memberi kesempatan kita, ya kan? Karena banyak dari teman-teman kita, mungkin keluarga kita, kemudian bahkan orang-orang terdekat kita yang mungkin sedang sakit atau sudah mendahului kita. Ya, kesempatan ini adalah momentum kita. Setiap kesempatan adalah momentum kita untuk pertama menambah bekal kita, ya, menambah bekal kita untuk kehidupan kita nanti di akhirat kelak. Yang pertama itu. Yang kedua, ketika kita mempunyai kesalahan, mempunyai kekurangan, kita tutup kekurangan itu, kita hapus kesalahan itu dengan istighfar. Ataupun kalau ada hubungannya dengan orang lain, ditambah lagi kita meminta maaf, ya kan? Karena apa? Karena manusia itu tabiatnya itu banyak salah. Banyak salah. Tabiat itu, tidak ustadz, tidak orang biasa, tidak pemimpin, ya kan, tidak rakyat, tidak orang tua, tidak anak, banyak salah. Nabi bersabda, kullu bani adama khata' wa khairu khata'ina at-tawwabun. Setiap dari kita adalah banyak salahnya, dan orang yang sebaik-baik orang yang banyak salah adalah yang bertaubat. Ya kan, bertaubat ini maknanya adalah mengedit, ya kan, mengedit sebelum kita meninggal, ya kan, mengedit, kita banyak salah. Oleh karena itu, alhamdulillah kita bisa berkumpul, ya, dalam kajian duha ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati majelis kita, kemudian apa yang kita dapat di pagi hari ini semoga bermanfaat untuk kita, untuk anak-anak kita, ya kan, untuk masyarakat kita, insya Allah. Ya, kemarin saya atau 2 hari yang lalu saya di WhatsApp, ya, diberi pesan WhatsApp untuk mengisi kajian duha ini. Nah, ini materinya selalu gini permintaannya, yang apa ya? Benar ini. Yang ini yang santai tapi mengena gitu loh. Mesti kayak gitu, santai tapi mengena gitu. Gimana caranya? Santai. Kemarin juga santai tapi mengena gitu kan. Ya berarti kan bukan sesuatu yang berat, ya. Karena sesuatu yang berat, karena ilmu agama ini ada tangganya, ya kan? Ada tangganya. Dari tangga yang paling dasar sampai tangga yang paling sulit, ya kan. Nah, yang paling sulit ini bukan tugas kita gitu kan. Yang paling sulit ini adalah tugas ulama. Orang yang tidak tahu tugasnya apa? Bertanya kepada ulama ketika ada permasalahan yang tidak bisa dipecahkan. Karena apa? Setiap permasalahan itu ada solusinya di dalam agama. Kita manusia itu tidak akan lepas dari 2 hal. Yang pertama permasalahan hati, yang kedua permasalahan aktivitas, ya kan? Karena ini bisa sambil berdiri enggak? Nah, ya. Nah, ya. Okay. Ya kan? Kita itu kan nggak bisa kan, nggak bisa keluar dari hati dan juga aktivitas. Kalau hati, pembahasannya adalah pembahasan ilmu tauhid. Atau ketika hati ini kotor, pembahasannya adalah pembahasan ilmu tasawuf atau tazkiyatun nafas.
Misalnya ini, kita merasa diri ini tuh merasa berat untuk bersedekah, ya kan? Berat untuk bersedekah, ngeluarin uang susahnya minta ampun. Ini kan sebuah penyakit. Belajarnya di mana? Belajarnya lewat ilmu tazkiyatun nafas. Para ulama menulis banyak sekali kitab, ya kan? Tahapan-tahapannya gitu kan, bagaimana mengelola hati supaya semakin suka sedekah gitu kan. Kemudian ada orang yang sulit untuk beribadah. Ada juga, itu salah satu ulama yang terkenal ya di dalam ilmu tazkiyatun nafas yang menulis dari awal hingga akhir itu Imam Ghazali. Ya. Yang terakhir yang fenomenal adalah Ihya Ulumuddin yang cukup tebal. Tapi sebelum Ihya Ulumuddin ini, ya kan, kita taunya Ihya Ulumuddin. Padahal di bawahnya itu ada tangga-tangga yang harusnya kita belajar itu dulu gitu, supaya enggak apa, namanya tangga itu ketika langsung loncat berat, bahkan resiko gagalnya tinggi. Nah gitu. Kemudian itu ilmu tazkiyatun nafas. Ada yang model keyakinan lagi tentang ilmu akidah. Misalnya nih, apa hukum kita itu memohon berdoa kepada pohon misalnya. Nah, ini kan keyakinan. Kita meyakini pohon ini memberikan manfaat. Nah, itu pembahasannya lebih detail lagi di mana? Di ilmu tauhid. Dari level paling dasar sampai level paling tinggi. Level paling tinggi itu nanti pembahasannya ilmu kalam. Membahas tentang ilmu-ilmu yang sangat detail sekali. Detail itu seperti apa? Misalnya, kita ini kan ilmu itu kan bertingkat-tingkat ya. Salah satu yang levelnya untuk membutuhkan otak yang luar biasa itu adalah ilmu filsafat. Nah, filsafat ini turunannya itu banyak sekali. Turunannya bisa ilmu pengetahuan alam. Turunannya bisa ilmu pengetahuan ilmu sosial. Turunannya macam-macam. Nah, ilmu filsafat ini kalau tidak dibangun dari akidah yang benar, ngaco. Karena apa? Saya sendiri masih ingat ya ketika SD gitu kan. Ada sebuah rumusan atau sebuah perkataan hukum kekekalan energi. Energi tidak bisa, ya betul nggak? Energi tidak bisa diciptakan tapi juga tidak bisa dimusnahkan, hanya berpindah-pindah gitu ya. Ini saya karena agak lama ya, setelah saya SMA ini takhasusnya sudah ilmu agama gitu kan. Nah, kalau kekekalan energi ini berarti energi ini kekal. Berarti kan di situ tidak ada Tuhan kan? Gitu. Karena itu kekal secara sendirinya. Itu kalau diterus-teruskan akhirnya apa? Akhirat tidak ada, kiamat tidak ada. Karena apa? Kiamat kehancuran itu hanya berpindah dari sebuah bentuk energi menjadi sebuah bentuk yang lainnya. Kemudian ada teori Darwin, kemudian ada teori yang manusia itu dari kera. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, diciptakan Nabi Adam. Adam bukan kera. Justru yang kera adalah orang Yahudi yang pada waktu itu. Ya. Orang Yahudi ini agak unik. Ya. Ini cerita zaman dahulu, di zamannya Nabi Musa. Orang Yahudi ini suka nyari ketika diberi perintah itu suka berbelok-belok lah, nyari khilah. Pada waktu itu orang Yahudi dilarang mencari ikan di hari Jumat. Allah Subhanahu wa taala dengan kehendaknya menguji manusia dengan yang Allah inginkan gitu loh. Ketika memang Allah ingin menguji kita dengan sholat, ya udah kita kerjakan sholat. Kita dilarang untuk misalnya ya narkoba, minuman keras, ya udah kita tinggalkan. Pada waktu itu orang Yahudi dilarang untuk mencari ikan di hari Sabtu. Tapi diakalinya gimana? Hari Jumat ngasih jaring, hari Sabtu memang nggak ke air. Hari
Minggunya jaring itu diambil, ikannya banyak gitu kan. Itu sampai berlangsung beberapa saat, ulama waktu itu sudah memberitahu, sudah mengingatkan, karena memang ingin terus dilanjutkan, akhirnya sebagian mereka dirubah menjadi kera dan anjing, kera dan babi, al-qirodah, itu kera. Ya itu kera. Tapi kalau asal muasal manusia bukan kera, tapi manusia. Gitu kan. Nah, ini pembahasannya nanti yang berat ini nanti ilmu kalam. Nah, ini tugasnya ulama kalau yang sampai berat ini. Nah, tugasnya yang ya mungkin kita ini kan ya betul juga gitu, yang ringan-ringan tapi mengena gitu kan. Betul juga gitu. Nah, makanya saya berpikir gitu, saya tadi malam nyari materi yang yang bagus gitu jam 12 malam, kebetulan belum tidur gitu. Jam 12. Akhirnya saya kepikiran gitu kan. Nah, itu sekarang itu kan lagi zaman agak sulit ya. Ya sulit, dibilang sulit ya sulit, dibilang enggak ya enggak. Sebenarnya kan kita menghadapi dunia itu kan santai aja gitu kan. Ya, cuman ya memang gitu, kalau memang dipikirkan sulit ya sulit. Kenaikan BBM, kemudian mungkin kebutuhan pokok yang ya merangkak lah gitu kan. Yaitu sebagai sunatullah dari BBM naik semuanya pada naik. Akhirnya kepikiran, oh iya berarti mungkin ada yang cocok ini materinya, yaitu ya kembali lagi ada hati dan juga ada perbuatan, yaitu hubungan antara doa, ikhtiar dan tawakal. Ini materi cukup menarik bagi saya. Karena 3 hal ini terkait semuanya. Ya kan? Doa, ikhtiar dan tawakal. Ya, para jamaah ya, Bapak Ibu yang saya hormati, yang berbahagia. Kita itu kadang lupa, khususnya ketika berdoa. Pertama berdoa. Kita itu kalau berdoa itu sedang berhubungan dengan siapa? Sedang memohon kepada Allah. Bukan memohon kepada makhluk. Tapi kita itu loh sering nggak yakin. Masa iya ya gitu kan? Nggak yakin Allah itu maha segalanya. Tapi kita nggak yakin. Masa iya ya? Na'udzubillah min dzalik, masa iya ya kayak gitu bisa gitu kan? Misalnya ini, kita ini kan sebagai orang tua, yang kita pikirkan itu bukan kita lagi. Yang kita pikirkan adalah anak dan cucu. Kebanyakan doa kemungkinan ya anak dan cucu dan juga orang tua pastinya. Ya kan? Kemudian apa? Kalau kita berdoa untuk anak-anak kita, jangan sampai kita itu ragu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mampu untuk mengijabahi, untuk menerima doa-doa kita. Banyak dari kita itu kadang memblok diri kita, ya blok. Wah, ini kalau doa kayaknya nggak mungkin. Loh, Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan bumi, menciptakan kita itu dari sesuatu yang nggak ada sama sekali, itu bisa gitu kan. Apalagi yang sudah ada semuanya mudah, nggak ada yang berat. Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita itu nggak yakin, gitu kan. Berdoa nggak yakin. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni. Waktu itu Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu apa? Ketika ya ada umat yang bertanya kepadamu wahai Muhammad, ya, wa idza sa'alaka ibadi anni
tentang aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, fa inni qarib. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini adalah maha dekat. Maha dekat itu apa setelahnya? Setelah ayat ini langsung ujibu da'wata da'i idza da'an. Allah Subhanahu wa taala ya mengijabahi doa-doa hamba-hambanya ketika berdoa. Falyastajibuli wal yu'minu bi, maka beristijabahlah, maka berimanlah. Iman. La'allahum yarshudun. Semoga mereka mendapat hidayah. Ya. Doa. Ketika kita punya sebuah cita-cita, awali dulu dengan doa. Karena doa ini nanti menjadi pondasi kita untuk melangkah bahkan di step yang pertama. Kita sudah yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang akan menolong kita dan segala sesuatunya adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jangan memblok diri, jangan. Ya kan? Bahkan ketika kita ini banyak dosa, kita semuanya banyak dosa loh. Gitu kan? Dan bisa jadi dosa itu yang menyebabkan doa kita itu terhalang. Bisa jadi. Tapi pertama, kita yakin dulu Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni dosa. Yang kedua, doa kita, ya kan? Doa kita itu ibadah. Doa kita entah diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala sekarang atau di akhirat atau diganti yang lebih baik, atau naudzubillah min dzalik, andai kata tidak diijabahi karena sebuah dosa pun, doa itu menjadi sebuah ibadah. Dan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Beribadah. Tujuan kita pertama adalah untuk ibadah. Jadi jangan malas apa? Untuk berdoa. Karena pertama kita berdoa itu saja loh. Kita berdoa itu ibadah. Karena apa? Dengan berdoa kita itu merasa kita ini tidak mempunyai apa-apa. Enggak mempunyai apa-apa. Kita tidak merasa sombong. Coba, kalau kita malas berdoa, kemungkinan kita itu merasa, ya udah saya bisa meraih, gitu kan. Mohon maaf, saya ingin anak saya sekolah di sekolah yang terbaik. Kemudian sudah semuanya dilakukan, enggak berdoa. Itu hati itu seakan-akan merasa tanpa berdoa anak bisa. Atau kita sendiri dah, enggak terlalu jauh ya. Kita ingin, misalnya ya, ingin apalah gitu. Contohnya, misalnya ingin kehidupan yang lebih baik, lebih layak. Wah, saya sudah bisa, enggak lupa berdoa gitu. Kan kadang itu hati ya udah iktimat itu apa ya? Bersandar pada usaha kita aja gitu kan. Merasa sombong. Merasa kita ini bisa gitu. Itu doa. Makanya doa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya bersabda apa? Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah intinya ibadah. Doa adalah intinya ibadah. Muh itu kalau kita ya, kalau di dialek bahasa Arab ya, orang kalau dibilang mafimuh itu pasti marah. Mafimuh itu orang yang nggak punya otak, gitu kan. Misalnya apa namanya, marah-marahan gitu kan. Misalnya di Arab sana, anta mafimuh, kamu itu nggak punya otak. Mesti kau tahu. Sering itu orang kalau apa namanya berantem gitu, anta mafimuh. Apa? Otak. Karena apa? Otak itu intinya. Manusia itu kalau tangannya putus itu masih bisa hidup kalau otaknya masih. Kalau otaknya hancur, selesai. Ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak saya bulan Desember ya meninggal kecelakaan karena apa?
tubuhnya kayak nggak ada luka sama sekali. Habis sholat subuh pulang ditabrak, ada orang pakai motor nggak pakai ini kan, nggak ya lampu motornya mati. Itu saya ikut mengantar bapak gitu kan, sama ibu dan sebagainya. Saya melihat itu, Pak, ya Allah gitu kan. Ketika saya mandiin itu nggak ada luka sama sekali. Tapi ya pendarahan di otak, dioperasi, ya Allah Subhanahu wa taala insya Allah lebih sayang untuk bapak saya gitu kan. Ya saya ingin bapak lebih lama, tapi Allah Subhanahu wa taala punya takdir lain gitu kan. Kita berdoa, saya waktu itu berdoa, ya Allah berikan umur yang lebih panjang, saya bisa mengabdi kepada bapak. Ya kan? Tapi itu doa. Doa itu bisa diijabahi dengan sesuatu yang lebih indah. Gitu kan. Waktu itu bapak selesai sholat subuh, yaitu kematian yang terbaik itu seperti mau apa lagi sih gitu kan. Habis sholat subuh. Ya mungkin kita semuanya itu kan kepengen husnul khotimah, yaitu terbaik gitu kan. Dulu ya kan ada penguasa zalim. Waktu itu ada seorang ulama yang ditahan, berdoa supaya segera dilepaskan dari ya penindasan atau apa gitu kan. Ternyata ijabahnya apa? Ulama itu meninggal. Ya Allah, saya lupa. Penerusnya Imam Syafi'i, kursinya. Jadi Imam Syafi'i ketika meninggal dilanjutkan ulama tersebut. Ya Allah, saya lupa. Mohon maaf ya, saya lupa. Ya itu, waktu itu ditahan, ya ulama tersebut berdoa, ya di akhir menjelang hidupnya supaya segera diakhiri gitu kan. Dan akhirnya imam bebas, imam meninggal. Berarti kan meninggal lebih baik. Bisa jadi meninggal dalam itu menjadi husnul khotimah. Siapa yang menjamin 10 tahun lagi gitu kan. Bisa meninggal seperti itu gitu kan. Asal dia ikhlas, waktu itu mungkin ikhlas dan sebagainya. Banyak ulama, ilmunya sampai sekarang masih kita rasakan. Tuh. Itu doa, ya kan? Inti ibadah. Yang kedua ya tadi, Allah akan ijabahi ketika tidak ada penghalangnya. Ya, namanya ibadah yang pertama tadi, ibadah itu fungsinya itu manfaatnya kepada diri kita. Yang pertama adalah kita mendapatkan bekal yang lebih untuk kehidupan kita di akhirat. Yang kedua, derajat kita dinaikkan. Yang ketiga, kesalahan-kesalahan kita itu akan dilebur. Bahkan ya, ketika kita itu fokus untuk ibadah gitu kan, memperbaiki diri, dosa-dosa kita itu akan melebur dengan dirinya sendiri. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Segala amal kebajikan itu akan menghapus kesalahan-kesalahan yang kita kerjakan. Nih, ini kan mumpung masih hawa haji ya, ini mungkin bisa jadi di sana itu jamaah haji ada yang belum pulang, bisa jadi ya, gitu kan. Haji itu diawali dari siapa? Diawali dari Siti Hajar. Ditinggalkan Nabi Ibrahim sendirian di padang pasir. Sendirian di padang pasir, membawa seorang bayi. Dengan keadaan yang kayak gitu kan. Kalau tidak punya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, stres, bisa sampai depresi, bisa sampai bunuh diri. Orang kalau nggak punya iman seperti itu, ya, depresi itu kan kayak lorong gelap gitu kan. Kalau stres, mungkin orang masih mudah untuk segera sembuh. Kalau udah depresi, lorong gelap. Nabiullah Ibrahim meninggalkan Siti Hajar.
ya kan? Dengan anaknya, doa Nabi Ibrahim apa? Robbi Rabbi ja'al hadzal balada aminan. Ya Allah, Tuhanku, jadikanlah negara ini negara yang aman. Mohon maaf. Inni taraktu min dzurriyyati biwadin. Saya meninggalkan keluargaku di sebuah lembah biwadin. Ghairi dzi zar'ain. Tidak ada tanaman apapun. Tanaman enggak ada, makanan enggak ada, air enggak ada. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, mereka aku tinggalkan, semoga dengan itu mereka mendirikan sholat. Faj'al af'idatan minan nas, ya kan? Setelah ditinggalkan, faj'al, ya Allah, jadikanlah af'idatan minan nas, hati-hati manusia ini tahwi ilai, condong kepada tempat tersebut. Condong. Coba sekarang, orang di seluruh dunia semuanya ingin segera naik haji, yang muslim ya, ingin segera naik haji. Mau pakai jalur yang biasa, dibayar, antriannya puluhan tahun, yang punya uang ratusan juta dibayarkan. Bahkan yang haji furoda itu resikonya uang ratusan juta tidak pulang loh. Pulang mungkin berapa persen kayak gitu. Nah, ini cerita-cerita ini ya, haji furoda dan lain sebagainya. Kemarin itu visa nggak semuanya keluar loh, yang terakhir ini. Tapi bagi orang yang punya uang, haji itu nggak candu, gitu kan. Ya itu doa Nabi Ibrahim kan, orang itu kepengen ke Mekah lagi, umroh, gitu kan, udah lama nggak umroh. Yang bagi punya uang kepengen lagi. Ya kayak gitu lah. Apalagi yang belum pernah ke sana, ya Allah, gitu kan. Nah, makanya ketika Nabi Ibrahim aja yakin dengan keadaan tanpa apapun, dengan kekuatan doa, lah kok kita nggak yakin? Kita ini kalau menasihati anak-anak kita gitu kan, sudah mimpi apapun insya Allah bisa. Kita ini kalau semoga sudah haji semua ya, kalau yang belum bisa, insya Allah bisa. Andai kata sampai umur kita meninggal, niat kita udah tulus, insya Allah ditulis pahala hajinya. Ya gitu. Saya punya teman satpam. Dengan satpam itu ya masih ingat saya itu 2011, 2012 lah ya. Itu kadang masih mengeluh tentang hutang, masih mengeluh banyak lah gitu, kebutuhan hidup anak banyak dan lain sebagainya. Tapi semangat untuk dakwah itu tinggi. Ngajarin anak-anak TK, kayak gitulah. Semangat dengan keikhlasan. Ternyata tahun 2018 naik haji. Undangan kerajaan lagi. Ketemu saya di Mekah waktu itu. Kayak gitu. Lah kok kita nggak yakin? Kita punya impian anak-anak kita nanti punya lembaga pendidikan yang bagus sebagai amal jariah kita. Ya kan? Kita kalau punya anak soleh, amal jariah loh. Anak soleh itu amal jariah yang luar biasa. Makanya didik anak kita soleh dulu. Masalah nanti kehidupannya jabatan semuanya itu bonus. Soleh dulu. Soleh solihah. Karena apa? Mereka itu nanti yang
akan benar-benar menangis untuk kita. Teman-teman kita mungkin sedih. Sebagian mungkin bisa jadi menangis ketika di antara kita meninggal. Tapi yang sampai sebulan dan terus-menerus sampai waktu lama mendoakan kita, siapa lagi kalau bukan anak keturunan kita? Bapak saya meninggal itu, anak saya punya anak bungsu sekarang, anak umurnya sudah kelas 1 SD. Ya, sudah 1 SD. Ya Allah gitu kan, saya terharu gitu kan. Masih sering bertanya gitu kan tentang kakeknya. Dan ternyata sering mendoakan, saya baru tahu juga gitu loh. Karena itu diem aja gitu loh, diem aja. Terakhir itu mungkin sekitar 2 minggu, 3 minggu yang lalu gitu kan, saya nanya gitu kan, kamu berdoa apa untuk kakek? Saya ngomongnya karena saya orang Jawa, Mbah Kong ya, Mbah Kong itu kakek. Kamu berdoa apa untuk Mbah Kong gitu kan? Kurang lebih jawabannya gini ya, karena saya teksnya kan nggak hafal, kurang lebih aja maknanya. Mendekati gini, Bi gitu kan. Tapi nggak lihat toh mata saya ini mau nangis gitu. Biasa mendoakan ini, udah Bi ini mau nangis. Gitu. Itu anak-anak kita. Kalau anak-anak kita didik kemudian menjadi ustadz, menjadi kiai, menjadi pemimpin. Enggak, orang tidak harus menjadi ustadz, menjadi pemimpin bisa, menjadi tokoh bisa, orang yang bermanfaat, ya kan? Tanpa berdoa pun itu karena didikan kita mendapat pahala. Kita itu umur paling 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun itu udah tua banget ya gitu kan. Pendek umur kita, ini pendek. Kalau kita nggak perpanjang dengan amal jariah, dengan anak soleh, habis. Habis apa? Takutnya habis karena dosa kita ini terlalu banyak. Gitu. Ya itu, kembali lagi, doa Nabi Ibrahim yang sangat yakin. Doanya Nabi Ibrahim sampai kita. Saya itu punya teman, waktu itu mau ke Lampung. Saya tanya, mau kemana gitu kan? Mau ke Lampung, ngapain azan? Loh, kok azan gitu kan? Ternyata apa? Terinspirasi dari kisah Nabi Ibrahim. Wa adzin finnas ya'tu karijalan wa ala kulli dhamirin ya'tika min kulli fajjin amik. Nabi Ibrahim azanlah. Pada waktu itu Mekah enggak ada orangnya. Azanlah. Allah Subhanahu wa taala azanlah wa adzin finnas bil haji. Suruhlah manusia ini untuk haji. Pada waktu itu enggak ada orang. Wong di Siti Hajar aja ditinggalkan sama anaknya. Toh misalnya ada kabilah-kabilah itu yang sudah datang mungkin hanya beberapa, disuruh untuk haji. Ya kami kulli fajjin amik. Orang-orang akan berbondong-bondong dari tempat yang sangat jauh, dari pelosok-pelosok. Nah, makanya ketika doa kita jangan blok ya, jangan blok. Kita ini yakin dulu, kita ingin, wah ini dah sepuh nih, wah ini ada pahala menghafal Quran bisa menjadi syafaat kita di hari kiamat, menghafal Al-Quran. Bismillah, bisa. Kok saya susah? Ya doa dulu, yakin. Karena apa? Nanti derajat kita itu di akhir ayat, itu apa masih kurang lagi? Balasannya seperti itu. Derajat kita di surga itu bisa jadi nanti ditentukan, salah satunya adalah di akhir ayat kita bisa membaca di akhirat nanti kelak. Itu kurang menarik? Menarik tidak? Menarik kan? Bukan hanya menarik, itu tuh harus sudah menjadi tujuan utama sudah gitu kan. Oke lah, kita nggak bisa anak-anak kita lah gitu. Tapi kita jangan pesimis dulu. Udah anak saya aja yang pinter, saya enggak jangan gitu.
Tuh, karena apa? Anak kita itu nanti melihat kita. Anak kita melihat kita. Kita teladan anak kita. Rasulullah bilangnya apa? Sabdanya bagaimana? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu terlahir putih bersih, fitrah. Fa'abawahu yuhawidanihi au yumajjisanihi. Maka orang tuanya itu loh yang bisa menjadikan dia majusi Nasrani. Menyahudikan, menasranikan, maksudnya bagaimana? Kalau mau anak kita soleh, yang soleh siapa dulu? Lah, kan? Kita itu kadang kepengen anak kita solih gitu loh, solih solihah. Enggak, dibalik dulu, kita soleh solihah dulu, baru ngasih teladan kepada anak-anak kita. Itu, ya kan tadi, yang bisa menjadikan anak itu kufur, yang bisa menjadikan anak maaf ya bangsat bajingan itu ya orang tuanya juga gitu loh. Kebalikannya juga yang menjadikan anak solih, solihah ya orang tuanya juga. Lah kalau menjadikan anak solih, solihah yang baik, lah kok kitanya enggak dulu, ya susah gitu loh. Kitanya dulu belajar dan sebagainya. Itu doa. Kita Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad juga seperti itu. Wah, dulu Nabi Muhammad bersabda, sebaik-baik pemimpin adalah yang membuka Konstantinopel. Yang sebaik-baik pasukan, yang membuka Konstantinopel. Wah, zaman dahulu para sahabat itu sudah dengan doa Nabi Muhammad itu kepingin pasukannya yang bisa membuka gitu. Walaupun akhirnya berapa abad setelahnya Muhammad Al-Fatih dengan pasukannya. Itu apa? Berarti kan Nabi Muhammad berdoa gitu kan. Dulu Nabi Muhammad pasukannya kecil. Kecil. Ya dibandingkan dengan pasukan yang negara Islam yang sudah besar ya pasukannya kecil gitu kan. Dulu head to headnya ya dengan ini apa namanya ketika musyrikin Quraisy menggempur gitu kan, mungkin sedikit-sedikit agak meliwaslik. Dengan doa Nabi Muhammad optimis dunia ini, agama Islam ini dibawa sampai ujung dunia. Kan gitu. Doa, kita jangan sampai memblok. Blok jangan. Karena kita ketika berdoa sedang berdoa kepada zat yang bisa melakukan apapun. Bahkan besok kita dirubah menjadi apa bisa. Lawang apa namanya kita yang tidak apa-apa bisa menjadi wujud kita ada itu menjadi sebuah keajaiban kan, menjadi keajaiban. Itu doa. Yang kedua adalah apa tadi? Ikhtiar. Ya. Mana sebentar. Ikhtiar. Ikhtiar ini penting. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, menjadi teladan yang paling hebat di dalam masalah ikhtiar. Nabi Muhammad, ya kan, beliau seorang nabi. Ada perintah hijrah, Nabi ada perintah hijrah. Berarti yang melindungi siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apakah ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi tanpa persiapan? Oh, persiapannya luar biasa. Luar biasa. Kalau kita membaca sirah Nabi, ya kan? Membaca sirah Nabi, akan terlihat betapa Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang sangat cerdas. Pada waktu itu kan beliau sama Abu Bakar kan mau hijrah. Salah satu ikhtiarnya, ya kan, tempat yang digunakan Nabi Muhammad SAW digantikan oleh Ali bin Abi
Abi Thalib. Tujuannya apa? Supaya ketika ya kan, ini konspirasinya itu sudah seluruh kota Mekah ini, seluruh kabilah. Karena apa? Seluruh kabilah pada waktu itu sudah musyawarah di Darun Nadwah untuk membunuh Nabi Muhammad SAW, dan membunuhnya tidak dengan cara konvensional. Karena ketika pembunuhan ini secara konvensional, maksudnya adalah dilakukan oleh satu orang. Nah, Nabi ini kabilahnya ini mulia, bisa habis satu kabilah ini. Makanya mereka berembuk, semua kabilah memberikan utusan terbaiknya untuk nanti darah Nabi ya tercecer lewat utusan-utusan tersebut. Nah, Nabi Muhammad SAW seorang nabi, tapi juga ikhtiar menuju ke Madinah pakai perencanaan, ya kan? Makanya ketika mau keluar tempatnya, ya kan, diperintahkan Ali untuk berada tersebut. Ketika terlihat dari luar gitu, oh masih di dalam gitu kan, mana nggak tahu. Nabi keluar melempar pasir kan, jadi kan tidak terlihat, dan itu adalah pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala setelah berusaha, ya kan. Orang-orang yang mengepung beliau tidak melihat beliau. Beliau ke posisi Mekah itu kan sebelah selatannya Madinah. Madinah kalau peta, Madinah di atas, Mekah di bawah kan. Nah, atas itu kan mesti maksudnya adalah utara. Nabi Muhammad SAW tidak langsung ke utara, ke selatan dahulu. Sebuah ikhtiar. Ke selatan dahulu. Jadi kalau ketika sudah ketahuan Nabi ternyata sudah keluar, yang di situ ternyata Ali, orang-orang mengejarnya pasti ke utara, padahal Nabi ke selatan. Ke selatan juga tidak langsung ke selatan nyari jalan gitu, enggak. Ke Gua Sur dulu. Ke Gua Sur dulu, melihat keadaan ini aman atau tidak. Coba. Ke Gua Sur dulu. Bahkan ceritanya hebat lagi. Kan di Gua Sur ini kan Nabi tidak di situ kan untuk beberapa saat. Ketika beberapa saat butuh makanan. Butuh minuman. Siapa yang mengantarkan makanan? Kalau kita baca sirah, yang mengantarkan makanan dan minuman adalah Asma binti Abi Bakar. Kenapa dipilih Asma? Karena waktu itu hamil. Jadi orang tidak ada yang curiga. Yang kedua, Asma berarti sahabat yang sangat luar biasa, hamil membawa makanan. Jauh loh Gua Sur itu dari Mekah, untuk seorang wanita hamil lagi. Sekarang kan kalau orang hamil itu mintanya dipijitin gitu kan. Waktu itu diajak berjuang. Anak-anaknya Abu Bakar luar biasa, salah satunya Aisyah menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Itu. Yang mengantarkan minuman, susu. Ada juga yang nanti domba-dombanya ini itu untuk menghapus jalannya Asma supaya tidak kelihatan. Kalau ada orang tiap hari kesana kemari, orang kan curiga. Curiga enggak? Ya curiga. Nabi ikhtiar supaya enggak curiga, kasih kambing gitu kan. Ketika kambing, ya udah berarti kan kambing. Ikhtiar bukan ikhtiar. Nabi kalau mikirnya udah saya nabi gitu kan, saya ini utusan Allah, langsung aja jalan di jalan raya udah gini aja santai. Enggak. Ini menunjukkan apa? Nabi memberikan kita contoh ikhtiar yang terbaik.
Bahkan dari Gua Sur ini, gitu kan. Gua Sur ini gimana ya? Nih. Gini. Ini Medina. Ini gampangannya ya, ini Mekah, Medina. Ini jalur itu ibaratnya kalau jalur standar gini. Nah, Nabi itu gini loh. Kurang lebihnya gini. Enggak, ya kayak gini. Tuh kan. Bukan kok ke selatan, habis itu ke sini ya ketahuan juga namanya lama-lama. Ini semekah loh yang nyari. Tahu gak hadiahnya apa? 100 ekor unta. Oh, 100 ekor unta. 100 ekor unta, orang daripada kerja bertahun-tahun, mending orang yang gak punya agama ya. Gitu kan. Nabi itu kan apalagi di awal-awal ini, apalagi di awal-awal Nabi keluar kota Mekah, ibaratnya kan gini, nyari kekuatan orang itu berapa sih? Udah muter aja di sini. Makanya Nabi bersembunyi dulu di Gua Sur. Sambil melihat kota Mekah, informasinya bagaimana? Sudah tenang atau belum? Ini seorang Nabi loh. Gitu. Sama juga peperangan Nabi Muhammad SAW dengan para sahabatnya, ya kan? Walau kita itu kan tahunya 300 melawan 1000 gitu, menang gitu. Iya, tapi ikhtiar dulu. Ikhtiar dulu, pasukannya diinikan. Itu kan sunatullah gitu kan. Ibaratnya gini loh. Ikhtiar. Kita itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan rezeki. Bahkan ketika rezeki itu sudah di depan kita, nih kan, makanan sudah ada di depan kita, kalau kita nggak makan, apa kita kenyang? Apakah Nabi itu mentang-mentang Nabi nggak usah makan kenyang gitu? Memang iya gitu loh, beliau kuat gitu kan. Tapi beliau juga makan, gitu. Untuk apa? Supaya kuat. Mengajari sahabat untuk makan juga, mencari rezeki juga. Bahkan sampai ya kan Nabi itu mengajarkan kemuliaan. Ya kan? Nabi mencela orang-orang yang meminta. Gini nggak boleh. Harus bekerja. Meminta-minta itu tercela di dalam Islam. Kecuali terpaksa. Bukan, kalau terpaksa berarti bukan sebuah profesi. Ikhtiar. Nabi Ibrahim, apakah meninggalkan Siti Hajar? Siti Hajar ketika ditinggalkan Nabi Ibrahim dengan sebuah anaknya, apakah tanpa ikhtiar? Ikhtiar. Coba hebatnya Siti Hajar itu gimana? Kuburnya Siti Hajar sekarang itu terangnya bagaimana? Lewat Siti Hajar mencari air dari Safa Marwah itu menjadi rukun, bukan haji, umroh dan haji. Kalau haji mungkin tahunan sekali. Umroh itu tiap hari 24 jam. Jam 2 itu loh orang tawaf sa'i masih banyak, jam 2 malam. Itu hak dari seorang istri yang solihah. Ikhtiar apa? Ikhtiar nyari air. Ini ikhtiar lagi. Ikhtiar nyari air. Akhirnya apa? Akhirnya sejarah ada sumur Zam-Zam juga adalah Siti Hajar. Bagaimana jamaah haji dari dulu sampai sekarang meminum air Zam-Zam. Pertama sa'i 7 kali, kemudian habis itu minum air Zam-Zam. Itu berkahnya siapa? Seorang perempuan yang solihah. Dari sebuah ikhtiar mencari air. Airnya itu muncul menjadi sebuah rizki. Itu air Zam-Zam itu bukan hanya rezekinya orang Mekah loh.
Itu setiap jamaah umroh membawa air zam-zam, nggak habis, jutaan orang. Tidak ada musim haji, gitu. Bahkan dibawa ke Riyadh, gitu kan, dijual di Riyadh, dibawa ke Madinah. Madinah bukan hanya Masjid Nabawi, Masjid Kuba juga ada minum zam-zam. Nah, itu kalau bukan mukjizat itu susah, kalau bukan keajaiban susah. Kita itu kalau punya sumur yang minum satu negara gitu, nggak lama itu. Wong saya tuh di rumah gitu kan, ada sumur itu sempat apa sat ya bahasa Indonesia apa ya? Gitu butuh berapa lama lagi gitu loh. Padahal itu hanya untuk mencuci baju, cuci piring kayak gitu-gitu aja gitu loh. Itu bukan untuk minum itu beli yang 5.000-an gitu dimasak apa namanya ada aqua gitu. Ini untuk kayak gitu aja loh, kok ini habis gitu loh. Saya nggak kebayang itu air zam-zam itu yang minum jutaan orang. Berkahnya ikhtiar seorang istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Ikhtiar. Doa itu tanpa ikhtiar itu sebenarnya satu paket. Doa tanpa ikhtiar itu nggak bisa, nggak ada kayak gitu. Ikhtiar tanpa doa itu juga gak ada, sombong lah orang kayak gitu. Merasa, itu kan korun itu. Kenapa korun ditenggelamkan? Karena kan ini dikisahkan di dalam Al-Quran, saya itu mendapatkan harta yang banyak ini itu karena usaha saya. Usaha saya. Itu ditenggelamkan. Harta itu ya, kalau tanpa doa itu takutnya gak berkah. Gak berkah. Itu kan. Berkah itu banyak, bahkan berkah ini sebenarnya yang lebih penting daripada kuantitas. Banyak orang yang lebih kaya itu dengan kita melihat sendiri loh ya, itu lebih bahagia orang miskin gitu loh. Yang lebih hidupnya maksudnya secara penghasilan dan sebagainya lebih ya gitu. Kok menikmati banget gitu. Ini loh orang ini ya, saya sendiri juga melihat gitu. Penghasilan pas-pasan tapi bisa kumpul keluarga gitu kan. Senyum-senyum gitu kan. Ya kayak gitulah, hidup itu santai gitu kan. Bahkan nenek saya sendiri waktu itu sempat ngomong gitu loh. Ya nenek saya termasuk orang yang tinggal di desa gitu ya. Desa banget lah gitu. Ini apa namanya? Orang jadi pejabat kayak gitu apa enggak banyak pikiran gitu. Saya habis nyawah itu waktu itu saya masih kecil itu. Saya habis nyawah itu pergi ke sawah, ya udah gitu sholat maghrib di langgar itu di musola, isya di musola, habis itu tidur gitu kan. Jam 3 malam, jam 2 malam itu bangun sholat gitu loh. Itu berlanjut sampai beliau meninggal. Jam 2 malam, jam setengah 3 gitu seringnya beliau sholat. Diawali mandi dulu. Dan sehat, dan makanan beliau itu sehari nggak sampai segini. Nah, seingat saya nggak sampai segini. Tapi sehat, umurnya masya Allah sampai lanjut usia, gitu kan. Sampai ayam itu punya koneksi ke nenek saya. Saya itu kan heran, ini kok ayam ini di kamar nenek gitu kan, Mbah Putri ya. Kok ada ayam? Saya tangkap ayam itu. Saya usir, saya mau tangkap gitu kan. Enggak bisa gitu. Mbah saya ketawa. Cek. Diambil. Itu kan punya koneksi. Tidurnya di kamar sih. Makanya itu bahagia gitu loh. Nah ini saya sendiri ya Allah gitu kadang banyak pikiran gitu kan. Ya banyak pikiran lah gitu kan, apa namanya ngejar S3, ngejar ini, ada teman saya ngejar profesor, ya itu itu bagus ya. Bagusnya apa? Jadi supaya hidup kita berkah, setiap cita-cita kita tujukan untuk beribadah kepada Allah. Jadi ketika kita punya jabatan ini bukan menjadi beban kita. Karena apa? Jabatan itu nanti menjadi wasilah kita untuk beribadah kepada Allah. Akhirnya apa? Ketika kita menjabat, kita korupsi bukan karena ada
ada pengawasan dari pemerintah enggak, ada polisi enggak. Kita enggak korupsi ya memang karena memang saya dilarang untuk berbuat korupsi gitu kan. Kayak gitu. Itu sebuah ikhtiar. Yang terakhir adalah tawakal. Ya kan? Tawakal. Tawakal ini sebenarnya gini loh. Allah lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Ya kan? Konsep tawakal itu seperti itu. Jadi ketika kita ingin sesuatu kok belum tercapai, bisa jadi memang yang terbaik itu ini gitu loh. Haji itu rukun Islam. Rukun itu kalau istilah bahasanya itu rukun itu penyangga. Kalau penyangga ini roboh, kan bagi orang yang mampu wajib haji kan. Kok enggak haji? Rukun ini roboh. Takutnya agama Islam kita itu roboh. Minimal sholat, zakat, puasa, ya kan, haji, itu dilakukanlah. Minimal dipelajari. Kita kan nggak tahu kalau hukum haji itu seperti ini kalau kita nggak belajar. Zakat itu mengerikan juga loh. Banyak orang yang nggak ngerti fikih zakat itu banyak. Fikih zakat banyak. Zakat fitrah ya gampang, 3 kilo gitu selesai. Nah emang zakat cuma zakat fitrah aja. Nah ternyata kita belum zakat ini, racun itu di dalam harta kita, racun itu. Karena itu bukan hak kita. Nah dari situ gini, kita itu ketika punya mimpi, ya udah kita doa, ikhtiar. Udah mimpi tanpa ikhtiar ya salah gitu kan. Misalnya kita ingin mimpi kita tinggi, ya udah kalau misalnya kita mau S3 ya belajar gitu kan. Mimpi S3 nggak belajar, itu menghina Allah itu, menghina diri sendiri gitu loh. Karena apa? Ya ikhtiar itu sebagian dari doa gitu loh. Doa, ikhtiar, habis itu tawakal. Tawakal itu nanti hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha tahu yang terbaik bagi kita. Mungkin dari Bapak Ibu semuanya ini kan sudah sepuh semua. Harusnya saya yang belajar dari panjenengan semuanya, Bapak Ibu semuanya. Karena apa? Mesti semua dari kita itu punya hal-hal yang kayak gitu-gitu gitu loh. Kita itu nggak ngerti kok bisa gitu loh di posisi sekarang gitu kan. Mungkin yang dulunya ini kan Bogor termasuk kota besar ya, dari desa ke kota besar, mengawali dari mungkin jadi marbot masjid sambil kuliah gitu kan, atau dari mana gitu kan prosesnya. Hidup itu kan penuh lika-liku, tapi jangan sampai kita itu lepas dari doa, ya, doa, ikhtiar, sama tawakal, ya kan? Karena Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita persis atau lebih baik atau nanti di akhirat kelak. Bahkan ketika kita sudah sampai di akhirat dan tahu bahwasanya doa kita dikabulkan di sana, kita ingin semua doa kita itu tidak dikabulkan di dunia, tapi dikabulkan di akhirat. Kelak. Seperti itu. Ya mungkin tadi pesannya sampai jam 9:30 ya. Semoga yang sedikit ini ya santai tapi mengena gitu kan. Kita itu belajar. Hidup itu belajar tanpa henti. Belajar tanpa henti. Dari level yang kita sekarang, kita naikkan lagi, kita naikkan lagi, kita naikkan lagi. Ada 3 amalan yang tidak akan terputus. Anak yang soleh, amal jariah, satunya apa? Ilmu yang bermanfaat. Ya 3. Ya udah kalau kita ingin umur kita panjang, maksudnya kita itu walaupun masih sudah meninggal, ilmu pahala tetap berjalan. 3 ini. Ilmu, amal jariah, anak yang soleh.
Ya semoga ini yang saya sampaikan bermanfaat ya. Tanya 9:30, tanya jawab ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Semoga apa yang kita pelajari bersama menjadi berkah untuk kita, bermanfaat untuk kita di dunia dan di akhirat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya langsung saya buka pertanyaan. Oh gitu, oke. Ya ini karena saya baru sekali ini ya, masih nggak tahu gimana prosedurnya. Prosedur pertama aja sudah di-prank kan. Oke. Kalau gitu saya yang nanya Ustadz. Oke. Ini hubungan hal takdir. Oke. Bagaimana kita seorang mukmin atau muslim menyikapi dari apa yang tadi Ustadz telah berikan kepada kami terhadap takdir. Oke. Terima kasih Ustadz. Oke, ini makanya kita itu tidak akan terlepas khususnya untuk hati dari tazkiyatun nafas sama ilmu tauhid. Ilmu tauhid menjelaskan kita akidah kita, ilmu tazkiyatun nafas menjelaskan kita bagaimana mensucikan jiwa. Masalah takdir. Ya kan? Takdir, ya kan? Itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah menetapkan? Sudah sejak lama. Karena ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi yang dahulu sampai seterusnya. Dari qadim sampai seterusnya. Dan ilmu Allah tidak akan berubah gitu kan. Karena Allah Maha tahu. Kalau berubah itu gini. Sekarang Ade Juang ini sekolah di Ibnu Khaldun. Ternyata besok berubah sekolahnya. Kalau berubah, ilmu Allah tidak tahu sebelumnya, berarti Allah bukan Maha mengetahui. Kembali masalah takdir. Takdir itu, ya kan? Takdir itu adalah ketetapan Allah bagi semua makhluknya. Takdir itu meliputi apa saja? Termasuk meliputi doa kita, meliputi ikhtiar kita, meliputi tawakal kita. Maksudnya bagaimana? Ketika kita berdoa, ketika kita ikhtiar, ini untuk simpelnya, karena masalah takdir ini ketika pembahasannya lebih tinggi itu agak panjang. Ketika kita berdoa, ketika kita ikhtiar, ketika kita tawakal, kemudian kita mendapatkan hasil, itu semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya udah kalau gitu saya tidak berusaha. Loh, enggak bisa gitu. Karena apa? Karena takdir tidak ada yang tahu. Ya kan? Takdir tidak ada yang tahu. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan sunnatullah, pilihan. Manusia ini kan bisa memilih. Saya memilih mengangkat handphone, saya memilih menurunkan handphone. Tapi kehendak kita itu tidak keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kita itu tidak tahu takdir kita itu disyariatkan untuk berdoa. Dan Allah Subhanahu wa taala tahu hasil dari doa kita, ikhtiar kita, tawakal kita itu hasilnya akan baik. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita semuanya di dalam Al-Qur'an, kemudian Rasulullah SAW sudah menjelaskan bahwasanya kita ini loh berusaha dengan sebaik mungkin. Karena apa? Nanti hasilnya akan baik. Wa qul i'malu, maka beramallah kalian. Rasulullah tidak akan pernah menyuruh hambanya untuk bersandar kepada takdir, enggak ada. Itu menyelisihi syariat Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya takdir ini adalah menjadi misteri Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu takdir kita kecuali setelah kita melaksanakan. Saya sekarang takdirnya ada di sini. Ini kehendak Allah.
Tapi kan saya berusaha naik motor dan sebagainya. Nah, sebelum saya sampai sini, saya tidak tahu. Bisa jadi saya mati duluan, bisa jadi sepeda motor ini, atau tadi saya juga kepikiran bahwa mobil gitu kan, ternyata nggak jadi karena saya harus ke tempat teman saya yang jalan masuknya agak susah gitu kan untuk mobil. Ya kan, akhirnya ditetapkan sampai akhirnya saya sampai di sini jam 8, saya sempat muter-muter nyari aula gitu kan. Akhirnya sudah mau melakukan kajian di prank dulu kan. Itu kan kita nggak tahu gitu kan. Nah, setelah kita melalui baru tahu. Ini ilmu kita. Kalau ilmu Allah sudah hasilnya pun tahu, tapi Allah Subhanahu wa taala memberitahu hasil yang baik adalah dari usaha, doa dan tawakal yang baik. Itu penjelasan yang simpel untuk takdir. Gitu. Jadi kita tidak boleh, wah udahlah gitu kan, biarlah takdir Allah gitu kan. Iya, memang Allah punya takdir gitu. Bahkan burung aja itu kan sudah dijanjikan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Cacing sudah dijanji. Bahkan orang yang burung itu kan nggak punya otak, cacing kan nggak punya otak gitu kan. Yang punya otak kan manusia. Ya otak ada, maksudnya cara berpikir kan enggak. Burung itu nyari dulu gitu loh, terbang sana kemari untuk ngasih makan anaknya. Anaknya sudah besar, nyari makan sendiri. Lah kok kita lebih pintar kita kok lebih goblok daripada burung gitu kan. Ya gitu. Intinya takdir adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan tahu kecuali setelah kita melewatinya, terjadi pada kita. Kemudian karena kita tidak tahu, Allah Subhanahu wa taala sudah memberitahu bahwasanya hasil yang baik adalah dari rentetan usaha yang baik. Nah, usaha ini istilah pembahasan ilmu kalamnya akhdul bil asbab, atau pembahasan ilmu agamanya namanya akhdul bil asbab. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan terkait masalah takdir, terkait pembahasan kita pagi ini. Baik. Mungkin ada pertanyaan lain? Pertanyaan menarik. Ini kan ada di dalam salah satu hadis di dalam Arba'in Nawawiyah ya. Bahwasanya orang bisa terhalang doanya bisa jadi karena bajunya haram, makanannya haram, ya kan? Nah terus kalau sudah kita melakukan sebuah kesalahan supaya doa kita itu dikabulkan, caranya bagaimana? Nah kan simpel. Kalau makanan kita, harta kita itu adalah berkaitan dengan orang lain, harus dikembalikan dahulu. Ini mohon maaf. Saya mencuri mobil, bukan saya ya. Si A mencuri mobilnya si B. Taubat, mobilnya dikembalikan atau masih dipakai? Ya kembalikan dulu. Nah, kemudian ini ketika bersinggungan dengan orang lain karena haknya ini adalah haknya orang lain. Yang kedua, ketika
cara mencari nafkah kita haram, tapi tidak bersinggungan dengan kita mencuri haknya orang lain. Caranya bagaimana? Kita bertaubat, harta kita ini adalah harta kita. Ini kasih contoh, orang yang melakukan ribawi, nggak tahu, wah riba semuanya, apa kayak gitu, kemudian belajar, oh ternyata riba gak boleh, tobat, lah itu harta yang kita peroleh dari proses transaksi tadi, itu kan kita tidak mengambil haknya orang lain, tapi itu karena kesalahan kita untuk mencari rezeki. Hartanya punya siapa? Hartanya punya kita. Allah berfirman bagaimana? Halallahu al-bai' wa harrama riba. Fantaha, kan? Pelaku riba ketika ketika taubat dari ribanya, fantaha falahu masalaf. Maka bagi dialah semua hartanya yang sudah dia peroleh. Karena tidak tahu. Nah, jadi ketika sudah itu hartanya sudah menjadi halal. Tapi kalau kita mencuri barang, kembalikan dulu, kita mencuri handphone nih. Wah, saya mencuri, taubat. Handphonenya kita masih pakai. Makanya dosa, ya kan? Kita itu kan diberi umur, sampai sekarang kita diberi umur. Ya kan? Ketika kita melakukan kesalahan, taubatnya itu ya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika tidak bersinggungan dengan haknya orang lain. Ketika ada singgungannya dengan orang lain, kita kembalikan harta itu kepada orang lain tersebut. Itu secara globalnya seperti itu. Kayak gitulah. Misalnya nih, naudzubillah min dzalik ya. Ada orang mata pencahariannya mohon maaf. Kalau mencuri kan ini, gitu. Mohon maaf. Ini biar lebih simpel aja ya. Ini dikat aja. Misalnya ada orang mata pencahariannya prostitusi misalnya. Mohon maaf ya. Dia kan nggak mengambil hak orang lain. Merusak diri sendiri ya. Makanya harta yang sudah dikasihkan pelanggan jangan dikembalikan ke pelanggan lain. Ya nanti buat nyewa orang lain lagi. Misalnya 1 miliar nih dapat prostitusi dari si B gitu kan. Oh saya tobat 1 miliar dikasih si B. Lah sana nyari orang lain lagi. 1 miliar ini kalau memang dia kepengen sedekah ke sekolah dan sebagainya bagus. Gitu kan. Kalau mau caranya seperti itu bukan dikembalikan ke orang lain atau ya sudah itu menjadi dunia masa lalu. Sekarang kan orang nggak bisa tiba-tiba misalnya nih dari bisnis haram kemudian beralih tiba-tiba hartanya semuanya dikasihkan ke orang lain gitu kan, disedekahkan ke orang lain, dia hidup dari mana? Bukan solusi gitu. Dan memang nggak seperti itu gitu loh. Malah justru ini tuh hartanya yang sudah ada ini dikembangkan menjadi harta halal. Misalnya 1 miliar membuka toko, buka persewaan mobil, buka ya kayak gitulah yang halal. Nah, hijrah gitu kan. Iya. Ya anggaplah saya korupsi, saya dapat uang, lalu kemudian uang itu sudah habis saya pakai. Nah pokoknya saya hidup dari korupsi sehingga darah atau daging yang tumbuh dalam diri saya itu berasal dari sesuatu yang tidak benar. Lalu kemudian kata korupsi bukan hanya orang banyak, maka seluruh masyarakat kita kata pajak. Saya bertaubat, saya minta maaf ke siapa bahwa saya korupsi, mau dikembalikan. Apalagi
Nah, saya sadar di hari kedua, misalnya, lalu kemudian saya berdoa, ya Allah, saya banyak korupsi dan uang itu sudah habis sekarang, daging saya yang membuat apa semua itu sudah dari saya ini seperti ini karena dari korupsi. Nah, setiap yang tumbuh dalam diri kita dari sesuatu yang tidak halal, maka kita nggak diterima doang, kita dadakan. Padahal kita sudah tobat, kita sudah betul-betul tobat, kita kaitkan dengan Allah Maha Pengampun. Nah, bagaimana penjelasannya? Karena walaupun masih kita sepenuh langit dan bumi, kalau kita benar-benar bertobat, maka Allah akan terima. Nah, bagaimana penjelasan hal ini? Terima kasih. Untuk harta korupsi ya, makanya kita di dalam mencari rezeki itu kan kita wajib hati-hati nih, kan, hati-hati. Kemudian ketika tahunya kita itu sudah terlewat dan harta kita ini sudah habis ya, maksudnya sudah tidak mungkin untuk mengembalikan lagi. Karena gini, secara hukum asal dulu ya, harta korupsi itu seharusnya dikembalikan dahulu. Entah korupsi dari dana masjid, korupsi dari dana zakat, baitul mal. Kalau zaman dulu baitul mal ya. Harta, bahkan korupsi zaman dahulu itu ada istilahnya, ketika dulu kan ada jihad kan. Jihad itu ada rampasan perang. Ada beberapa kasus itu dikorupsi juga gitu loh. Sebelum dibagi, diambil dahulu. Nah, hukum asalnya Pak, setiap harta yang bukan punya kita, itu dikembalikan. Nah, ketika memang nggak bisa gitu kan. Ini wallahu a'lam bishawab. Ini nggak usah takut salah saya. Saya tidak ingin berfatwa, ya kan. Cuman memang Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan. Kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala ini Maha Pengampun. Pengampun. Wala korupsi, wala membunuh, wala melukai, wala apa. Ketika memang kita juga tidak ngerti mengembalikan kepada siapa, rumit, istilahnya semuanya itu rumit. Udah, jangan menjadikan itu sebab kita berputus asa. Karena apa? Sebangsat-bangsat orang itu taubat, dia itu diberi nikmat luar biasa. Banyak orang baik dari lahir sampai meninggal, alhamdulillah. Banyak juga bangsat, kemudian taubat, ngerti dunia hitam putihnya, kemudian taubat, itu kan luar biasa. Taubat itu melebur semuanya. Ketika memang tidak bisa, ya wallahu a'lam, kita serahkan aja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita yakin itu wallahu a'lam, semoga misalnya kita benar-benar tidak mungkin, jangan lepas taubat itu. Kita kembali lagi menjadi dunia hitam lagi, enggak. Bisa jadi pahala anak-anak soleh kita, cucu-cucu kita menjadi orang baik, ya semoga itu yang nanti menutup kesalahan kita. Begitu. Nah, kalau nggak bisa lah gimana gitu? Memang nggak bisa gitu. Sudah, ini Bu, ini ya. Jangan, ini Bu, Bapak orang baik, maksudnya ini kisah ini ya, misalnya ini kan bisa jadi ada orang curhat dan sebagainya. Memang lah kalau orang nggak bisa mau gimana gitu loh. Itu. Ya itu kalau kembalikan kemana ya saya nggak ngerti wong saya.
Ada solusi lain. Misalnya nih ya, kita nih mencuri di waktu muda kita. Mencuri di luar negeri misalnya. Kita udah pulang, nyari orang itu kan nggak mungkin gitu loh. Solusinya gimana? Harta itu disedekahkan, ya, harta itu disedekahkan dengan niat pahala untuk orang yang kita curi tersebut. Bukan atas nama kita. Kita mendapat pahala atas kita taubat gitu, dapat pahala. Tapi orang yang kita curi ini mendapat pahala karena kehilangan harta yang kita ambil. Kita niatkan untuk emang secara fikih seperti itu. Makanya ketika sesuatu yang tidak mungkin, lah mau gimana lagi gitu. Misalnya nih, ini ada apa gitu ya, nyuri di tempat copet gitu loh. Lah copet itu kan yang dicopet aja nggak ngerti identitasnya, rumahnya di mana dan lain sebagainya gitu. Copet dapat 1 juta gitu kan. Gitu. Ya sudah gitu kan. Kita taubat, ya udah, kita ada kelebihan rezeki, ya udah kita niatkan sedikit-sedikit untuk orang yang kita copet gitu kan. Kita copet kayak gitu. Memang kayak gitu. Itu kalau di dalam pembahasan fikih memang seperti itu caranya. Ya kalau cara itu kan kalau masalah itu kan ya tanya itu tanya orang yang lebih tahu lah gitu ya. Itu bukan ranahnya saya lah untuk intinya apa? Ketika kita jadi sebuah kaidah ya. Ketika kita mengambil haknya orang lain dikembalikan. Tapi kalau kita berusaha dengan cara yang haram kemudian kita tobat, ya sudah. Jadi itu makanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampunnya seperti itu. Kesalahan kita itu langsung tobat selesai. Jadi gini Ustadz, kalau tidak salah ini waktu pernah saya dengar dari Ustadz yang lain. Jadi kalau yang kita ambil kemudian kita nggak bisa kembali kepada yang bersangkutan, dikembalikan kepada yang bersangkutan atau ke negara, maka uang itu diserahkan kepada untuk kepentingan umum. Katakan bikin WC umum atau bikin jalan, itu katanya juga bisa. Jadi boleh itu juga. Gimana Ustaz? Jadi seperti hukum asalnya yaitu mungkin sebuah solusi ketika kita itu sudah nggak ngerti cara mengembalikan seperti itu. Memang kayak kita sedekahkan menjadi WC umum kan menjadi amal jariah. Itu kondisi ketika kita itu nggak ngerti mengembalikan ke siapa. Ketika tahu cara mengembalikan, ya dikembalikan sesuai yang kita tahu. Itu sudah menjadi sudah menjadi aturan hukum Islam, sebenarnya aturan umum juga gitu kan. Sehingga orang itu, kita itu kan kadang, ya itu naudzubillah min dzalik ya, semoga negara kita itu dengan anak-anak kita, cucu-cucu kita menjadi lebih baik. Kadang itu kan kalau kita mendengar ya, korupsi itu kan sistemik gitu loh. Nah itu yang membuat rumit gitu. Bahkan untuk orang itu kadang ya karena tersistem gitu kan. Iya, makanya ketika kita nggak ketika memang ada orang yang kena ya itu ya memang sistemnya seperti itu. Ya memang perlu orang-orang yang baik yang bisa memperbaiki negara kita. Gitu kan. Memang ketika pertanyaannya seperti itu siapapun akan sulit gitu kan. Menjawab itu akan sulit. Tapi ada sebuah kaidah gini. Ketika kita tahu cara mengembalikan, kembalikan. Ketika kita tidak tahu cara mengembalikan, niatkan pengembalian ini di WC umum, di jalan, bahkan dikasihkan ke anak yatim dan lain sebagainya. Pahalanya untuk orang yang kita ambil haknya. Kalau amal jariah lebih baik. Ya,
Karena itu bisa panjang. Ya itu karena itu sebuah konsekuensi sebenarnya. Ya. Gimana, Bu? Oh, Kak. Ya, tapi sebenarnya lebih baik kita jujur. Karena apa? Kita malu itu sebenarnya kita itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengaku ini. Ya. Orang itu senang loh sebenarnya. Saya senang loh. Misalnya kita itu uang kita dicuri atau uang kita dipinjem gitu ya. Kita itu udah lupa 10 tahun ngomong gitu kan. Saya dulu minjem uang kamu. Halah apa sih? Kan gitu. Saya dulu nyuri uang kamu berapa? 1 juta. Sekarang 1 juta dapat apa gitu. Ya udah sih apa sih gitu. Apalagi kalau kita sudah punya penghasilan yang lebih gitu kan. Gitu. Itu gimana Pak? 500 rupiah. Oh, nyuri 1 juta dikembaliin 500. Itu tetap hutang, Pak. Kalau orangnya yang dicuri ikhlas selesai. Intinya gini, setiap muslim itu dijaga nyawanya. Islam itu sangat menjaga nyawa. Dijaga hartanya. Islam itu sangat menjaga harta kita. Kita sudah berusaha, yaitu hak kita. Orang lain berusaha itu adalah hak orang lain. Bahkan ada istilahnya kita berusaha, ada kewajiban zakat itu kan sebenarnya menghormati orang lain yang kesulitan mencari zakat, mencari rezeki. Itu kita pahami dulu, Islam itu kayak gitu, bangunan besarnya itu aslinya seperti itu. Nah kan kadang problematika itu kan kadang rumit gitu kan dan sebagainya. Jadi itu jangan sampai membuat kita itu putus asa. Ya udah, apa yang tidak mungkin ya, ada jalan keluarnya. Pasti. Masa? Enggak, kalau kita itu enggak tahu caranya ya kayak gitu, Bu. Misalnya nih, si A nyuri HP, nyopet gitu. Misalnya si A nyuri nyopet di Arab Saudi. Enggak mungkin nyari orangnya. Pertama, ke Arab Saudi itu PP butuh ini kan. Kalau tahu enggak masalah. Lah ini udah PP-nya udah banyak. Di sana itu yang selesai lah gitu. Intinya seperti itu. Tapi ini pertanyaan yang menarik karena orang banyak yang nggak ngerti. Ibaratnya gini, ketika sudah barang ini sudah dicuri, gitu kan, kayak tobat menjadi halal nggak bisa, gitu kan. Lah kalau orangnya yang dicuri kita nggak tahu tempatnya di mana, orangnya dari mana, dari alamatnya nggak tahu. Caranya ya gitu, disedekahkan. Nah pertanyaannya lagi. Kalau sudah disedekahkan atas nama, misalnya nih barang saya dicuri si B, ini sudah nyari saya nggak ketemu, HP ini disedekahkan ke orang lain, ya kan? HP ini lah kok ketemu saya, belakangan ketemu, uang saya dicuri 1 juta oleh si Fulan. Nah Fulan ini nyari saya nggak ketemu, gitu dunia itu ternyata sempit gitu, ketemu di Bogor di alun-alun, lah ketemu gitu kan, saya ini dulu nyuri uang kamu 1 juta gitu, kirain kamu udah mati ternyata masih hidup gitu kan, saya nyari-nyari nggak ketemu, gimana ikhlas ya? Nah kalau saya bilang ikhlas ya udah ikhlas, dapat pahala.
Kalau saya bilang, enggak, saya enggak ikhlas gitu kan. Wah, kamu kok enggak ikhlas sih? Udah saya ya enggak masalah, saya mau sedekahkan ke anak yatim, bukan ke sana gitu kan. Saya mau sedekahkan ke sini gitu. Hukumnya gimana? Tetap yang ini mengembalikan 1 juta kepada orang yang dicuri. Lah, tadi kan sudah disedekahkan atas nama saya, batal. Jadi sedekahnya nanti yang mendapat pahala orang yang nyuri tersebut. Tapi orang yang nyuri tersebut kepada saya dapat hutang yang harus dibayar. Ini kalau saya posisinya tidak ikhlas, tapi ya rata-rata orang ikhlas lah gitu. Ini kan sebuah hukum fikih. Makanya gini, kita itu setiap gerak-gerik kita itu ada hukumnya. Ada hukumnya. Mau kita dari WC sampai urusan negara ada hukumnya. Mau kita keliling dunia ada hukumnya. Antara itu wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Kita punya harta nih, ngeluarin zakat, wajib gak wajib? Kita punya harta sudah ngeluarin zakat, masih kepengen sedekah, hukumnya apa? Sunnah. Nah, saya nih punya harta nih, saya mau makan, hukumnya mubah. Makan harta orang lain menjadi haram. Kayak gitu. Semuanya ada hukumnya. Makanya penting belajar ilmu agama itu penting supaya apa? Selamat. Nah, enaknya itu gini, belajar agama itu dari SD, kan kita kalau punya anak cucu ya makanya belajarnya itu taunya biar nggak belakangan gitu loh. Karena belakangnya itu rumit gitu kan. Tapi yang rumit ini sebenarnya harus disyukuri gitu kan. Harus disyukuri. Terus Nabi itu dulu ya para sahabat itu kan melalui zaman jahiliyah dulu kan. Nabi datang ada yang masih muda, ada yang sudah tua. Nah itu yang jahiliyah itu masuk Islam hapus semuanya, selesai. Jadi gitu. Iya. Ya, nah, justru itu kelas kita hidup. Misalnya begini, kita sudah tahu negara kita ini kondisinya paling korup lah, nomor paling tinggi, paling hebat lah korupsinya. Kita punya pemimpin yang memang sangat mengerti, katakanlah pemimpin kedua kita, tapi ibu itu sangat mengerjakan visi saya pikir karena beliau orang-orang. Lalu sebagai pemimpin dan beliau tidak punya kekuasaan untuk menyampaikan hal itu, tapi tidak berbuat atau tidak bagaimana pandangan kita? Ya panjang sejarahnya, bagaimana kira-kira? Pemimpin itu amanah, tanggung jawab. Jangan dikira kalau sudah pemimpin itu kita punya privilege, punya hak, punya apa. Iya itu memang hak. Tapi tanggung jawab itu berat. Tanggung jawabnya berat. Nanti tanggung jawab bagaimana? Ya itu pribadi itu antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang sudah maksimal, ya Allah Subhanahu wa taala insya Allah loh ya. Bahkan tidak hanya level pemimpin, kita level karyawan dan lain sebagainya dengan kemaksiatan yang sudah sistemik, kita ingin menjadi lebih baik, ya semoga kekurangan kita itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita ya tetap semuanya itu akan dihisab. Selevel mana tanggung jawab kita? Selevel mana kita sudah berusaha, kan kayak gitu. Kita sendiri loh, bahkan bukan hanya pemimpin, kita sebagai masyarakat umum wajib menjaga negara Indonesia ini menjadi negara yang lebih maju, lebih baik gitu kan. Bagaimana caranya? Ya dengan kemampuan kita. Ya, kita dengan pengajian ya pengajian, bikin sekolah-sekolah. Itu dengan sekolah itu kita ngajari alif ba ta itu loh. Alif ba ta kalau dia menjadi suatu saat menjadi presiden, itu pahala kita itu dari ngajarinya itu. Karena apa? Alif ba ta itu dibuat untuk Al-Fatihah untuk sholat. Kalau orang sholat menjadi baik, lah kan kayak gitu. Gitu. Kayak gitulah Pak. Namanya pemimpin itu tanggung jawabnya, kalau orang rendah tanggung jawabnya lebih kecil, pemimpin lebih banyak. Bukan hanya pemimpin,
Kita punya harta nih ya. Kita punya harta 1.000, tanggung jawabnya 1.000. Kita punya harta 1 triliun, masa tanggung jawabnya cuma 1.000? Udah. Ya itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Oke. Ini oke, monggo. Terima kasih Pak Ustadz. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kalau kita meninggal maka ada 3 perkara yang bisa mengikuti kita terus sampai kita akhirat nanti. Salah satunya adalah ilmu yang dimanfaatkan, ilmu yang bermanfaat. Saya sampai sekarang belum tahu tuh ilmu yang bermanfaat itu kayak apa. Umpama contoh aja, katakan jadi dosen, umpama ya. Kita punya ilmu, saya sampaikan ke mahasiswa. Terus mahasiswa itu punya ilmu, tapi ilmunya itu tidak dibuat untuk yang baik. Itu gimana Pak Ustadz? Apa kita masih tetap dapat jariah itu? Terima kasih ya. Ilmu yang bermanfaat, ketika posisi kita menjadi dosen, kita itu menjadi dosen itu tidak mendidik orang menjadi orang yang jelek loh. Lah kalau kedepannya dia menjadi jelek, apakah tanggung jawab kita? Ya enggak. Justru misalnya 100% ini, ada 1 aja yang baik, 99% enggak baik. Apakah kita bertanggung jawab dari 99%? Lah kalau kita enggak kita itu tidak mengajarkan ilmu yang tidak bermanfaat atau ilmu yang haram enggak. Kita itu mengajarkan ilmu wasilah, ya kan? Wasilah itu kan kayak pisau nih. Kita ngajarin orang pisau, bikin pisau atau menggunakan pisau. Kita kan tidak sedang mengajari dia membunuh orang, enggak. Tidak sedang mengajari orang menganiaya, enggak. Kalau kita mengajari orang untuk menganiaya, itu kita dosanya bisa jariah. Jadi yang jariah itu bukan hanya pahala loh ya, dosa juga jariah. Ngeri kan? Umur sedikit dosa jariahnya panjang. Makanya dibedakan. Kita mengajar mencari uang, misalnya ya. Lah, ini menjadi sebuah ilmu. Kita tidak mengajarkan orang korupsi, enggak. Kita tidak mengajarkan mencari nafkah yang haram, enggak. Kita mencari uang. Lah, ini ya kan menjadi tanggung jawab masing-masing. Lah, tanggung jawab masing-masing ini sudah bukan tanggung jawab dosen lagi. Pahala. Begitu. Wah, itu salah satu profesi ya. Profesi yang insya Allah pahalanya banyak ya guru. Ya salah satu dosen itu guru. Gitu. Makanya ketika kita berangkat itu kita niatkan ikhlas. Pentingnya ilmu itu gini. Kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kan. Beribadah itu kan gak hanya sholat. Nyari rizki untuk keluarga, ibadah. Ngajar menjadi dosen, ibadah. Caranya bagaimana? Yang bisa membuat amal ibadah itu menjadi ibadah, satu aja. Niat. Kalau kita tanpa niat, gak dihitung pahala Pak. Mohon maaf. Tanpa niat, kita wis berangkat aja nyari uang pulang, dia dapat uang sudah selesai. Nyari nafkah ya harus kasih niat gitu loh. Makan, kalau cuman makan aja ya sudah kenyang selesai. Kalau makan ini kita dengan bismillah itu menjadi pahala gitu.
Itu pentingnya ibadah. Makanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun itu apakah ibadah? Enggak, seluruh hidup kita itu untuk ibadah. Kok di luar sholat? Ya, ibadah itu tidak hanya sholat, tidak hanya puasa, tapi seluruh aktivitas kita bisa kita rubah menjadi ibadah hanya dengan niat. Makanya niat ini jangan sampai lepas lah dari kita. Jangan sampai niat. Enggak itu Pak. Ya, matur suwun. Ya ini takutnya ini dapur. Mungkin pusat lain. Ya terserah. Ini kan tadi jadwalnya sampai jam 10. Saya takutnya ibu-ibu ini kan udah megang tas ini. Gimana? Ya, semoga apa yang kita pelajari menjadi bermanfaat ya. Bermanfaat untuk kita, keluarga kita, anak-anak cucu kita. Ya, kita tutup dengan doa. Ya. Semoga kita semuanya bisa berkumpul di sini, dan akhirnya nanti kita bisa berkumpul kembali di surga. Ilmu yang kita pelajari ini bukan ilmu yang tidak bermanfaat, tapi ilmu yang bermanfaat. Keluarga kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam godaan dunia yang kadang kita sendiri sulit sekali. Dengan godaan dunia ini sulit sekali untuk mencegahnya, untuk lari, ya kan? Maka dengan pertolongan-Mu ya Allah Subhanahu wa taala, dengan pertolongan-Mu lah kami bisa melewati dunia ini dengan selamat, dengan bahagia, dan nanti kita ingin bertemu ya, dengan Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan yang terbaik, bukan keadaan yang mengerikan. Kita mendapatkan hisab yang mudah, bukan mendapatkan hisab yang sulit. Kita menjadi bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.